Sebenarnya sangat baik dengan ilmu dan kemauan ini yang perlu kita tanamkan dan menjadi aksi ya, atau perbuatan-perbuatan yang benar ya menurut aturan agama kita. Baik, pada pagi hari ini ya, di waktu sahur ini kita coba memahami lebih jauh dan lebih luas lagi dan mengukur ya apa yang ada di hati kita dan sifat apa yang ada yang memang perlu kita ketahui, sehingga yang baik kita harus jaga, yang buruk tentu kita singkirkan. Apalagi kita tahu Ramadan ini ya bukan sekedar haus dan lapar, tapi juga pendidikan nilai-nilai kerohanian yang berhubungan dengan hati kita. Di dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin itu digambarkan ya bahwa sifat hati itu ada 4. Ya, pertama kebuasan, ya buas. Makanya manusia kadang kita lihat buas sekali dia. Yang kedua kebinatangan ya, karena kita tahu ya, semalam pun sudah kita gambarkan, ketika kita tidak mau ya melaksanakan ilmu, tidak memiliki ilmu dan tidak punya kemauan, maka otomatis ya hawa nafsu yang mengarah kepada sifat hewan atau kebinatangan itu yang bakal timbul. Kemudian yang ketiga adalah sifat kesetanan ya. Kesetanan ini bukan berarti apa ya, kita kadang-kadang kesetannya seakan-akan orang heboh ribut berbuat di luar kendali, ini kesetanan ya. Memang betul, cuma apa makna dari kesetanan itu ya, itu yang perlu dipahami. Nanti kita lebih jelaskan secara singkat ya. Nah, baru yang keempat sifat ketuhanan. Nah, ini permasalahannya. Kita juga ada ya nilai-nilai yang oleh Allah diajarkan kepada kita untuk memang kita lakukan. Ya, Tuhan ini kan Allah bersifat ya punya kemuliaan, keagungan. Kita juga dikasihnya menjadi hamba yang mulia dengan takwa, hamba yang besar dengan ibadah-ibadah, perbuatan baik dan sikap, dan banyak lagi ya. Ini yang nanti ke depan kita coba membahasnya lebih jauh. Nah, adapun kebuasan ini Imam Ghazali menggambarkan seperti anjing ya. Itu anjing jelas merupakan sifat kebuasan ya, karena anjing itu cenderung marah ya, buas, menerkam. Nah, manusia juga bukan tidak ada. Kalau sudah keinginannya tidak ada, dia marah ya. Kemudian dia melampiaskan ya marahnya itu dengan sifat buas, dia menerkam. Itulah yang kadang timbul ya perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau itu ada, kita perlu telaah ya. Kemudian yang kedua ya, kebinatangan ini dicerminkan dengan sifat babi. Ya, babi ini nafsu syahwatnya besar, ya tamak, lobanya, dahaganya kuat. Arti dahaga tidak pernah puas. Jadi kalau ada orang nggak pernah puas, apalagi dari sisi rakus ini, itu mukanya kayak babi kali saya pikir. Wallahu alam lah ya, wallahu alam. Tapi itulah gambarannya ya. Ya, itu sifat itu seperti itu yang muncul dalam dirinya itu ya. Kemudian sementara setan ya, kesetanan ini itu sifatnya adalah mengajak kepada kejahatan. Nah, ini masalahnya ya. Sebetulnya marah ini kalau dikendalikan nggak akan jahat. Buas, menerkam ya, tamak ya, itu kalau dikendalikan dia. Tapi inilah kita bilang, dua sifat di atas ini ketika ditunggangi oleh setan, maka dia timbul menjadi kejahatan.
Kalau dia masih bisa ditahan, inilah kita bilang salah satu puasa itu sangat kuat sekali untuk mampu ya memberikan tekanan dari dua sifat di atas ini dan membuat kita bilang keinginan setan tidak berkutik. Di sini perlunya itu ya. Makanya seperti kesetanan ini kan ya kejahatan yang dia ajak, ya tipu daya, ya tipu muslihat, kemudian mengicu dan berdalih. Setan itu kan banyak berdalihnya. Maka kalau orang banyak kali udah bikin jahat, banyak kali alasan, tengok aja mukanya tuh, untung nggak bertanduk dia. Kalau bertanduk, oh udahlah setan beneran lah itu. Nah ini masalahnya kalau kita lihat ya. Ini hal-hal yang perlu sekali lagi saya bilang kita lihat ke diri kita ya apa itu ada, dan nanti ke depan lebih rinci lagi kita akan bikin satu persatu ya. Ketika kita lakukan seperti itu, ternyata kita mentaati ya sifat babi, mentaati sifat anjing dan seterusnya. Kemudian baru yang keempat ini, ketuhanan ini adalah bagi kita menjadi ahli hikmah, ahli fikir ya, fikir yang memang jernih, di mana di sini kalau kita lihat ya dia memiliki sifat mulia ya, ilmu, yakin ya, pengetahuan menurut yang sebenarnya. Ini orang yang sifat ketuhanan itu yang dia miliki. Nah ini yang perlu ya bagi kita ya, untuk kita dapat memiliki, kita harus punyai dan kita harus mau ya. Apalagi seperti semalam, salah satu kekhususan hati manusia adalah ilmu dan kemauan. Jadi makanya memang penekanannya jelas ya, ahli hikmah ini artinya kita menjadi ahli fikir yang mau mencerna dengan akal, insya Allah menjadi orang yang mulia. Dia punya ilmu, yakin di dalam berilmu dan menjalani kehidupan, dan berpengetahuan menurut yang sebenarnya. Ini yang harus ya. Maka itu empat hal ini kita perlu tahu, kita pahami, dan kita harus tetap udah pasti ya, tidak ada pilihan lain kecuali ya sifat ketuhanan, atau kita ya menjadi ahli hikmah atau ahli pikir ya. Ini permasalahannya. Nah untuk lebih rinci lagi insya Allah ya, besok kita lanjutkan apa saja yang terjadi, sikap yang timbul dari sifat kebuasan seperti anjing ya, apa saja yang timbul dari diri kita dalam sikap-sikap yang kita lakukan dengan sifat kebinatangan seperti babi, atau ya sifat kesetanan dalam bentuk kejahatan apa saja. Dan begitu juga masalah ketuhanan atau ahli hikmah ini ya, yang diberikan Allah kepada kita untuk kita betul-betul menjadi orang yang baik dan mulia dalam menjaga diri. Saya kira demikian, wallahu a'lam.